dari kelas 11 IP 1 kelompok 3. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Faizatul Mu'awanah. Saya Rizky Safarudin. Saya Dian Wulandari. Saya Sabrina Latifah Azhara. Saya Raina Hafidah. Kami akan melakukan wawancara pada penyuluh KUA. Berikut wawancara kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faizatul dan ini teman rekan saya, ini Dia Wulandari. Di situ ada Raina Hafidah dan Sabrina Latifah Azhara. Di sini saya siswa Aman 1 Kudus mau kesini bermaksud untuk mewawancarai terkait tugas fikih tentang perceraian. Boleh saya meminta waktunya sebentar, Pak? Ya, silakan. Oke. Mengenai pertanyaannya, pertama, bagaimana sih Pak pandangan Islam mengenai perceraian? Kalau pandangan Islam itu mengenai perceraian itu ya boleh, memperbolehkan. Dalam hukum Islam itu ada 5 jenis Perceraian? macam hukumnya. Jadi perceraian itu ada yang wajib hukumnya, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah, ada yang haram gitu. Oh, lihat. Kalau sunnah itu yang bagaimana sih Pak kalau boleh tahu? Kalau yang sunnah itu misalkan ada pasangan suami istri, suami itu tidak bisa menanggung kebutuhan istri. Istri misalkan istri tidak mengerjakan sholat dan suami tidak bisa membimbing, itu hukumnya sunnah. Kalau yang haram sendiri? Kalau yang haram itu secara hukum Islam itu kalau cerai tidak boleh pada posisi haid. Jadi haid itu tidak boleh dicerai. Jadi haram itu. Berarti berpengaruh juga ya Pak? Iya. Lalu kalau di KUA kan kebanyakan kalau di KUA kan banyak orang yang mendaftarkan untuk nikah. Selain untuk sebelum nikah itu sendiri ada nggak sih Pak materi tentang perceraian atau kursus sendiri? Kalau untuk perceraian tidak ada. Oh, tidak ada. Di KUA itu adanya suscatin, jadi kursus calon manten. Oh, suscatin sendiri itu apa sih Pak? Itu semacam bekal untuk pengantin yang isinya itu nanti diberi bekal mengenai keluarga sakinah. Jadi kalau masalah perceraian itu tidak ada. Berarti tidak ada ya Pak? Tidak ada. Mengapa perlu diadakannya kursus suscatin, Pak? Yaitu tadi untuk memberikan pengetahuan, memberikan bekal untuk calon manten agar nanti setelah menikah itu punya pengalaman. Jadi dia punya pengetahuan bagaimana sih cara berkeluarga gitu. Kalau materi pencarian kalau disampaikan tuh apa saja Pak? Katanya kan tadi nggak ada. Ya memang tidak ada. Berarti yang disampaikan itu ya sekitar keluarga sakinah. Jadi bagaimana menciptakan keluarga yang harmonis itu, tidak harus agar tidak terjadi perceraian kan gitu. Jangan sampai terjadi perceraian. Oh gitu ya Pak. Lalu bagaimana bila sudah diberi penyuluhan seperti ini masih minta untuk berpisah? Maksudnya cerai gitu. Iya. Nah, masalah itu kan masalah pribadi masing-masing. Dari KUA itu ada semacam mediasi. Jadi penasihatan, kalau ada orang mau cerai itu ada penasihatan. Ada sendiri? Ada. Jadi dinasihati agar jangan sampailah bercerai gitu. Tapi kalau memang tidak bisa diberi penasihatan ya urusan masing-masing kan seperti itu. Tapi dari KUA menghendaki diberi penasihatan supaya harmonis kembali kan seperti itu. Ya,
Kalau boleh tahu kan, tadi kan orangnya sudah ingin berpisah. Terus kalau bagaimana caranya bercerai? Terus apa sajakah kelengkapannya sebagai syarat cerai tersebut, Pak? Kalau berdasarkan informasi yang saya terima itu, kalau mau bercerai itu ya buat surat gugatan, membuat surat gugatan, terus diajukan, melampirkan buku nikah, KTP, KK, dan persyaratan lainnya. Itu nanti kan kalau putus berarti buku nikahnya diganti surat cerai gitu. Jadi surat nikahnya ditahan di sana, nanti diganti surat cerai kalau putus. Alasan yang diperbolehkan untuk bisa bercerai apa saja, Pak? Kalau alasan itu beda-beda, ada yang KDRT, kekerasan ya, kekerasan. Ada yang masalah ekonomi, tidak pernah dikasih nafkah suami yang gitu. Ada karena nikah dini, perjodohan, akhirnya setelah lama tidak cocok, pisah kan gitu. Ada juga masalah orang ketiga, pelakor kan. Iya. Lalu ada apa ya? Untuk cara membuat gugatan itu gimana sih, Kak? Ya itu tadi membuat surat, ya, yang isinya itu kan masalah-masalah. Ya, nama ini, terus alasan perceraiannya ini diungkap semua di dalam surat itu, terus dibawa ke pengadilan agama kan gitu. Dilengkapi ada KTP, KK, buku nikah dan itu. Oh gitu ya. Ini misalnya Pak, ada suami atau istri yang telah pergi dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, tapi apakah itu bisa bercerai? Kalau dari informasi yang saya terima selama ini ya bisa seperti itu. Kalau ada sidang, misalkan yang digugat tidak datang, bisa putus, bisa cerai. Terus kalau yang tidak hadir dalam persidangan juga bisa? Bisa. Oke. Terus semisal tadi tidak kan putus, tidak menghadiri juga. Terus ada juga permasalahannya tidak bisa membayar pajak biaya perkara. Itu apakah boleh dapat keringanan, Pak, bagi si penggugat? Berdasarkan informasi yang saya terima, ada biaya keringanan, tapi tidak seluruhnya loh ya itu. Oh, ada. Jadi yang tidak mampu ada keringanan, tapi secara nominalnya saya kurang paham, bisa nanti ditanyakan langsung ke pengadilan agama. Oh gitu ya. Bisakah rujuk kembali setelah keluar akta cerai, Pak? Kalau rujuk itu tidak bisa. Rujuk itu kan dalam hukum Islam sebelum masa iddah berakhir. Nah, kalau setelah masa iddah berakhir itu nikah lagi. Nah, jadi kalau sudah ada putusan dari pengadilan, itu berarti nikah lagi dari awal, daftar lagi, mengumpulkan berkas persyaratan untuk nikah lagi, akhirnya dinikahkan lagi. Berarti harus nikah lagi kalau mau rujuk, gitu Pak? Tidak rujuk, nikah lagi. Kalau rujuk kan sebelum masa iddah berakhir, nah itu namanya rujuk. Kalau sudah ada putusan, itu nikah lagi. Nah, kalau sudah melewati masa iddah itu nikah lagi. Lalu bisakah seorang ayah mendapatkan hak asuh anak setelah cerai? Kalau berdasarkan KHI, kompilasi hukum Islam, nah itu anak di bawah usia 12 tahun itu ikut ibunya. Jadi anak itu membutuhkan sosok ibu. Nah, kalau di bawah, kalau sudah di atas 12 itu disilahkan untuk memilih ikut bapak atau ikut
ibu. Yang disuruh memilih itu anaknya. Anaknya. Itu. Oke ya Pak, ini wawancara sudah selesai dan pertanyaan sudah selesai. Saya akhiri di sini dan saya berterima kasih atas kesempatan Bapak yang sudah mau meluangkan waktunya untuk menjawab kami. Dan untuk teman-teman, saya akhiri. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.